Ini mahasiswa ada yang ingin bertanya langsung, sebutkan nama, kampusnya dari mana, dan pertanyaan ditujukan ke siapa. Boleh sambil berdiri, Mas? Ya, sambil duduk aja boleh. Baik, perkenalkan nama saya Rijal Purnama dari Universitas Negeri Jakarta. Menarik mengikuti diskusi dari abang-abang pada malam hari ini. Saya langsung saja bertanya, mungkin ini bisa jadi bahan diskusi selanjutnya. Saya jadi bertanya, etis nggak sih seorang presiden yang masih sah menjabat mengendorse atau mempromosikan tokoh-tokoh tertentu yang punya peluang untuk maju di Pilpres nantinya? Terima kasih. Mau siapa duluan, Mas, yang jawab? Mas Eka udah megang mic duluan nih. Boleh, silakan. Iya. Dari tadi kita ngomong endorse. Kalau kita lihat itu fenomena ketika Pak Jokowi turun ke sawah sama Pak Ganjar, itu lokasinya di Jawa Tengah. Seorang presiden yang wajar didampingi sama gubernur, bahwa menteri pertahanan yang berkewajiban, yang punya proyek juga ketahanan pangan. Konteksnya seperti itu. Pada konteks lain, kalau lokasinya nggak di Jawa Tengah, kemudian ada Pak Ganjar, wajar kita persepsikan sebagai endorse. Tapi ini kan tafsir kita terhadap program atau kerja yang dilakukan oleh seorang presiden, ada menteri di situ, ada gubernur di situ yang biasa mendampingi presiden di wilayahnya. Kalau misalnya kejadiannya di Jawa Timur. Saya pikir gini, jangan di situnya, itu semua orang udah tahu, publik udah tahu bahwa itu endorsement. Jangan kita ini lari dari situ. Persoalannya ini etik atau enggak etik, ini udah dibicarakan. Soal gimana? Nah ini 1 bulan, 2 bulan terakhir nih profesor-profesor dari berbagai perguruan tinggi. Ini makanya ini menurut saya Anda itu harus banyak baca. Saya kasih tahu. Sorry. Profesor-profesor lagi berdebat. Profesor-profesor lagi berdebat etik atau enggak etik karena ini contoh saya kasih tahu salah satu profesor dari universitas di Kalimantan ya. Dia bilang ini tidak ada undang-undang yang mengatur. Misalnya gitu. Ya, bagaimana kita bisa mengatakan itu endorse? Bukan ini karena ada berkali-kali, foto, bukan ada satu video, kali. dan tidak ada omongan apa-apa. Putih, ya kan tidak berkeriput. Artinya dia ini berkali-kali terus-menerus. Ya memang Jokowi ini tendensinya itu adalah mengendorse ya calon presiden berikutnya. Dan bukan cuma satu orang. Kita tanya Pernah kenapa? juga nyebut ini peluangnya buat Pak Prabowo. Karena Jokowi ini punya kepentingan agar IKN, agar Perpu Undang-Undang Omnibus Law dan lain-lain itu tetap berlanjut. Dia pengen orang dia. Lo sudah jadi undang-undang itu. Iya bukan. Maksud saya gini. IKN sudah jadi undang-undang. Maksud saya kita jangan itu. Ini mahasiswa nggak boleh kita bodoh-bodohin. Ya ini mahasiswa ini calon penerus bangsa. Ya kita, jangan Anda lu aktivis, saya kenal Anda aktivis. Karena kita jawab aja boleh atau tidak boleh, cuman itu. Karena memang dia mengendorse. Ya, problemnya endorse itu ada di persepsi siapa. Coba menyampaikan opini, jangan juga mesatkan opini Bang. Apa yang dilakukan Pak Jokowi saat apa yang dilakukan di Jawa Tengah, secara protokoler itu harus dia diganjar. Gitu, pertama itu kedua, ada program nasional persoalan buat food estate, acara di sana, itu dipegang memang program Ganjar. itu di Kemenhan Bang. Memang di setting. Saya rasa secara etik politik itu sah. Iya makanya tidak itu ada yang akan dilanggar. Bukan endorse, setuju. Iya. Maksudnya yang penting Anda, gini loh Noel. Pertama bahwa ini endorsement ini terjadi, ya terjadi gitu dulu. Apakah itu sah atau tidak sah, etik atau enggak etik? Kalau menurut saya di situ. Gimana Bang? Tidak ada yang di-endorse, apa yang mau di-endorse? Pertama gini, Pak Jokowi datang ke Jawa Tengah, standar SOP protokoler itu harus dihadiri oleh gubernur. Pertama itu. Kedua, itu politik. Pak Prabowo sebagai menteri, sebagai pembantu harus hadir. Karena memang program food estate itu ada di Kementerian Pertahanan. Jangan maksud saya jangan sampai jawabannya menyesatkan opini Bang. Bukan jangan opini, menyesatkan bukan publik itu asumsi. tidak Malam baik hari juga. kompak Bang, Gitu pendukung loh. Prabowo sama Ganjar kompak nih Bang, satu suara nih Bang. Mungkin Nggak kompak cuma soal mereka. kompak, tapi itu fakta. Ya kan, Maksudnya Sob? gini, Gitu. artinya ini kita udah lihat ya 6 bulan terakhir ini dalam berbagai acara ya Jokowi ini berusaha mengendorse terutama kalau capres itu kan awalnya Ganjar. Kemudian Prabowo masuk ke dalam permainan supaya dia juga di-endorse. Ini bacaan politik, silahkan ya kan. Nah kalau yang lain kan di-endorse juga cuman levelnya cawapres seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir, itu rakyat tahu. Pertanyaan sekarang di kalangan akademis ya, kalangan akademis cuman etik atau enggak etik. Di situ aja sebenarnya sekarang ini. Ya, kalau ada yang bilang etik dia bilang nggak ada loh yang larang. Bang. Karena presiden pengen meneruskan program dia. Kalau Satrio. Bang Andro itu strateginya Pak Jokowi jago. Sengaja di Jawa Tengah supaya bisa dihadiri oleh Mas Ganjar. Iya. Kemudian juga dihadiri oleh Pak Prabowo. Walaupun Iya. kalau nggak salah ada Menteri Pertanian tuh di situ. Ya nggak apa-apa, nggak maksud saya sebagai orang Nggak tahu politik. Menteri Pertaniannya nggak pengamat, diajak foto itu, maksud saya. yang penting etik atau nggak etik itu aja. Bang. Kita jawab kalau saya ya teman-teman mahasiswa.
itu nggak etik. Kenapa? Karena dia itu bisa mengerahkan kekuasaannya nanti untuk mendukung capres yang dia dukung Dia itu. Bahaya. Ngomong bukan cuma satu orang. Itu sebagai penyimpangan kekuasaan, iya. Tapi ketika tidak menyimpangkan kekuasaan, itu bagian daripada demokrasi, salahnya di mana? Ya makanya, itu kan pendapat Kita bicara Bung Noel. demokrasinya Pendapat kan. Bung Noel di situ. Mahasiswa etika demokrasi, menurut saya itu masih relevan. Silakan, Gitu. silakan, nggak Itu apa-apa. sangat relevan. Iya, nggak apa-apa, silakan, Gitu. nggak apa-apa. Saya mau komentar agak sederhana. Orang bicara tentang etik itu karena selalu kategorisasinya adalah berdasarkan undang-undang atau tidak. Kalau berdasarkan undang-undang tentu Jokowi tidak melanggar apapun. Etika, akhlak itu tidak ada aturannya yang hitam di atas putih. Yang diperdebatkan oleh Bang Syahganda itu sesuatu yang tidak ada di paper, tidak ada dalam ada undang-undang. Nah sementara teman-teman pendukung Jokowi seperti Bung Noel sama Eko ini kan itu tidak melanggar undang-undang apapun. Kalau saya mazhabnya agak ke tengah ya. Kenapa? Melihat Jokowi itu bukan hanya sebatas sosok presiden. Kalau mengendorse, nggak usah mengendorse lah terlampau ilmiah bagi saya. Kalau mendukung salah satu calon di sekitar Jokowi, entah itu Prabowo, entah itu Ganjar, entah apa dan seterusnya, dalam acara-acara kenegaraan, menggunakan fasilitas negara di hari-hari efektif, saya kira memang nggak rasional. Dan itu harus layak diprotes. Tapi kan kita juga bisa melihat Jokowi itu dalam wujudnya yang lain. Dia adalah sebagai orang yang saya kira juga sebagai politisi. Kalau Sabtu Minggu bukan acara kenegaraan, acara partai, ya saya kira juga layak bicara tentang politik elektoral. Di situ saya nggak cocok. Saya di situ mazhabnya. Jokowi itu tiap menit itu presiden nggak bisa personal. Oh betul, nggak betul. bisa dia personal. Tapi begini Bang, selama tidak menggunakan atribut dan fasilitas negara, selama itu juga saya kira masih oke. Contoh, kalau kita tracking satu persatu, Jokowi bicara tentang siapa yang jadi presiden ataupun yang didukung oleh Jokowi dalam acara partai, di acara Golkar, di acara Hanura, di acara tentang Perindo gitu ya, di acara PSI, bahkan yang terakhir di acara PAN. Itu semua acara partai politik. Kecuali dalam rapat kabinet kemudian bilang kayaknya Pak Prabowo mantap ini jadi the next presiden. Wah saya kira perlu kita goyang-goyang pagar istana kalau begitu ceritanya Pak. Ataupun itu yang saya sebut sebagai hitam di atas putihnya nggak boleh. Nah ini agak rumit. Apapun judulnya Jokowi ini adalah politisi seperti yang lain. Jadi gira dan resultante politiknya juga harus perlu ditampakkan. Yang kedua yang paling penting, Jokowi ini kan paham betul, dia tidak mau seperti SBY. Bahwa apa yang sudah dilakukan 10 tahun tidak bisa dilanjutkan oleh orang yang siapapun nantinya jadi presiden di 2024. Nah sudah itu yang kebiasaan Pak kemudian Jokowi membuat juga Jokowi nih. yang awalnya bicara ojo ke susu, tiba-tiba bicara tentang pemilu ke susu. Di mana-mana bicara pemilu. Ya, itu karena kan? bagi Jokowi sederhana. Siapapun jadi presiden, entah itu Prabowo, entah itu Ganjar, termasuk Anies adalah orang yang kemudian bisa melanjutkan itu semua. Bagi saya Mas Endro dan Bang Syahganda dan Bang Henry, berhenti ribut-ribut apapun itu. Kenapa? Karena poros perubahan sekalipun juga muji-muji Jokowi. Anies itu sekalipun disimbolisasi sebagai anti Jokowi, antitesa Jokowi, pemilihnya adalah pembenci Jokowi. Kan Nasdem bilang, kalau Jokowi bahagia, Nasdem pun juga bahagia. Ya, itu kan cerita ini yang mau diribut-ributkan. Satu dari tiga partai. Nasdem menjamin. Dua kalau partai. Anies jadi presiden, IKN lanjut. Iya, Nasdem itu ada tiga jadi partai. Jadi sebenarnya tidak perlu ada yang diributkan. Nggak, Anies itu temanya perubahan. Anies temanya perubahan. Jadi Mas Adi, Pak Jokowi ini kehebatannya adalah dia membuat tren baru. Nah tren ini dia buat nih Bang Syahganda. Nah teman-teman mahasiswa ini kan bertanya sebetulnya bukan tentang hanya sekedar etik atau boleh atau tidak boleh. Tapi patut atau tidak patut. Itu etik tadi. Nah kalau kemudian patut dan tidak patut ini dijawab kan jawabannya pasti sesuai dengan Mas Syahganda. Tapi Pak Jokowi ini memang trendsetter dia. Dia mau membuat kalau next presiden nanti boleh juga nih kayak saya mengendorse tapi kan Bung Hensat tadi udah bicara bahwa itu bahaya. Kan Anda sendiri ngomong tadi. Iya, bahaya. Karena makanya dia itu presiden, setuju. kepala negara itu bisa melibatkan kekuasaannya. Ya, kita tahu ya Presiden Jokowi ini kan totalitarian. Iya. Ya. Walaupun tadi Bung Noel cuman yang jelek-jelek sekitar Jokowi. Saya ini ya sebentar kan? Bang. Saya ini cuma bicara tentang bagaimana seorang Jokowi ini trendsetter. Supaya apa? Supaya nanti kita ini jadi pemilu yang riang gembira gitu. Jadi tidak lagi gumulan-gumulan untuk something yang menurut saya akhirnya muter-muter di situ aja. Ya, saya melihat Bung Henry malam ini itu lebih sebagai pengamat ketimbang sebagai jubir. Itu sudah mantap itu. Semua ingin bicara seperti Tiara ya, tapi kita tahan dulu Tiara ya. Betul. Saja berikut ini pemirsa.